damai aja, ngapain menimbulkan peperangan seperti itu, tidak ada manfaatnya juga sih. Untuk komunikasi kita sudah mengupayakan segala cara, mulai dari telepon, WhatsApp, kita sudah memberikan surat ke rumahnya gitu terkait pengobatan yang seharusnya dijalani, tapi belum ada respon sampai saat ini. Hari kelima ya, saya minta kepada Novi ataupun tim kuasa hukum yang lainnya untuk dapat bertemu dengan Agus. Korban penyiraman air keras, Agus Salim memutuskan untuk menjalani pengobatan ke Singapura setelah dipastikan pengobatan melalui pembayaran BPJS ditolak lantaran terkendala aturan yang berlaku. Menanggapi hal itu, pihak Agus kini kembali mendesak Pratiwi Novianti untuk segera memberikan uang donasi senilai 1,3 miliar untuk membiayai pengobatan Agus ke Singapura. Mengingat pembiayaan untuk mengobati mata Agus dipastikan tidak akan murah. Di tengah perseteruan panasnya dengan Novi, Agus belakangan menunjukkan sikap yang lebih tenang dan dewasa saat menanggapi konflik yang terjadi antara Denny Sumargo dan Farhad Abbas. Agus mengedepankan perdamaian dan tak mau kasus yang sedang dialaminya melebar kemana-mana. Damai aja, ngapain menimbulkan peperangan seperti itu, tidak ada manfaatnya juga sih. Sudahlah, yang sudah jangan memperpanjang. Semakin kita memperpanjang itu kan semakin tidak baik ujungnya nanti. Jadi tadi kita sudah ke kantor Humas dengan BPJS daripada Cito. Dia menerangkan ada Perpres tahun 59 tahun 2004. Jadi di pasal 14 poin R bahwa dikatakan korban kecelakaan atau korban penganiayaan ya kan, yang mengambil kriminalisasi atau bagaimana seperti Agus ini tidak dijamin oleh negara. Jadi untuk teman-teman sahabat-sahabat semua akan jelas ya bahwa Agus tidak dijamin oleh BPJS melalui Perpres nomor 59. Artinya ya kan, bahwa Agus berharap sekali uang donasi yang diberikan kemarin yang telah ditransfer ke Novi, ya kan, transfer ke Novi ini untuk pengobatan Agus. Nah justru saya dari 5 hari yang lalu kan jelas minta kepada Novi untuk penjelasan yang seperti dikatakan Novi, adanya uang masih ada di Novi dan fokusnya ke pengobatan Agus. Saya minta jelas aja lah, kita ketemu duduk yang jelas seperti apa. Kalau memang udah nggak sejalan, udah memang nggak sekapal, udah nggak seperti searah terkait uang itu, ya kami akan upayakan dengan cara lain bagaimana pengobatan Agus ini bisa berjalan. Yang pasti kami ingin tahu dulu kejelasan uangnya Agus ini seperti apa. Untuk case-nya Bapak Agus Salim, kami sudah clear, artinya sesuai peraturan Perpres ya, Perpres nomor 59 tahun 2024. Bahwasannya hal-hal yang tidak dijamin yaitu tadi penganiayaan, kecelakaan, tindakan terorisme dan lain-lain itu tidak dijamin. Hal ini bukan dari BPJS. Dari apa sendiri? Ya kan kami akan cover semuanya. Ya kan saya akan cover pengobatannya Agus. Maka justru saya minta kejelasan Novi karena uangnya yang donasi masuk ke Agus ini kan udah ditransfer balik ke berapa kemarin? 1,3 ya? Ya 1,3 M. Saya minta jelas-jelas aja lah. Jangan kayak berbalas pantun sana pantun sini pantun apa. Duduk bareng kapan jelasnya ya kan uang ini. Perjelasannya kalau misalkan uang ini saya nggak mau buat pengobatan Agus, ya udah kita bilang jelas. Saya akan upayakan buat pengobatannya Agus. Mbak Novi itu kan dia secara tidak langsung kan dia entrepreneur dan juga YouTuber yang dimana dia dipercaya oleh publik dengan perkataan-perkataan atau konten-konten yang dia buat. Tapi dengan adanya kejadian seperti ini, apakah bisa dipertanggungjawabkan perkataan-perkataan dia yang sebelumnya? Apakah masyarakat masih percaya? Publik masih percaya dengan dia? Ya sebetulnya kasus ini kan simpel, bukan dari kami yang untuk memperpanjang kasus ini. Seakan-akan kami kan seperti ini kondisi yang membuat kasus ini menjadi panjang. Seharusnya dari dia untuk membuka hati nuraninya. Kalau memang ada itikat baiknya, marilah ke sini kita ngobrol, kita diskusikan dengan kepala dingin. Saya minta kepada Novi ataupun tim kuasa hukum yang lainnya
untuk dapat bertemu dengan Agus, ya kan udahlah saling turunkan egonya, saling turun setengah, sini turun setengah, pasti akan ada titik baik dah, titik ketemunya dengan kondisi yang baik. Nah, saya juga minta ketegasan hati bahwa apa? Kalau misalkan uang ini kami yang dapatkan, lalu uang ini kami tidak mau melakukan lagi pengobatan untuk Agus, asal ada jelas begitu, saya akan upayakan untuk pengobatan Agus. Udah gitu aja lah, nggak usah pusing-pusing jadinya. Ya kan iya, kalau dari sono ya kan lihat lagi di medsosnya begini, ini lihat lagi di medsosnya begini, kan jadi nggak ada habis-habisnya. Ya kan permasalahannya adalah masalah duit. Uangnya itu dari Agus sudah transfer ke Novi. Nah itu aja yang sekarang Novi kan bilang bahwa uangnya masih ada, ya kan? Alhamdulillah siap diaudit. Alhamdulillah. Lalu concern uang itu untuk pengobatannya Agus, uang itu udah gak Pak ya? Ya kan uang itu untuk pengobatannya Agus, itu aja. Kapan duduknya nih? Udah hari kelima nih saya minta dari mulai bertemu dengan Agus. Ya kan sampai hari ini belum ada jawaban. Itu aja lah silakan. Udah kita mau duduk bareng, kita tegas aja lah seperti apa uangnya. Kalau pengobatan kan memang dari dulu pun setahu saya dia dapat pengobatan walaupun terbatas ya. Dan kalaupun harus mendapatkan donatur mata, donasi mata itu kan bukan hal yang mudah juga. Di Indonesia pun saya rasa langka sekali orang mengganti bola mata itu jarang sekali terjadi. Kan di Singapura melalui online dan sebagainya kita pilih dokternya yang terbaik di mana, baru kita berangkatkan. Dalam waktu dekat kita, maksud saya, kan artinya kita cari second opinion. Iya, second opinion lah. Kan kita kan di dokter di sini juga udah, kan beberapa rumah sakit sudah. Kita cari lagi second opinion. Artinya yang terbaik pengobatan Agus itu seperti apa, nanti kita akan jalankan itu yang terbaik. Waktunya belum tahu, untuk berapa lamanya waktunya belum tahu. Bisa memakan waktu berapa lamanya, yang pasti kalau pemeriksaannya Agus sudah selesai semua di sana, ya kita segera kembali. Nanti kalau pengobatan, nanti yang ngomong Krisna aja ya, karena kami berbagi tugas untuk masalah pengobatan dan biaya semua, saya minta tolong Mas Krisna beresin semua gitu. Karena kalau semua saya urus semua, saya pusing gitu kan. Tapi yang penting ada salah satu yayasan juga harusnya ketemu kemarin karena hujan akan menanggung sepenuhnya biaya pengobatan Agus. Kami dapat juga. Jadi tenang aja Gus. Walaupun uangmu sekarang di tangan orang, tapi tangan Tuhan tetap mengisi kantong dan kesehatan Gus ya. Buat ini Agus nih. Tepuk tangan dulu dong buat Agus. Terima kasih ya Allah. Sementara itu, perselisihan Agus dengan Novi yang sepertinya tidak menemui titik temu, belakangan kian berkembang, yang berujung pelaporan yang dibuat pihak Agus terhadap Novi. Kuasa hukum Agus berulang kali menghimbau agar Novi segera mengembalikan uang donasi. Namun, seperti hilang kabar, Novi tidak menanggapi permintaan pihak Agus. Alhasil, Agus dan kuasa hukumnya menuding Novi tidak mempunyai etikat baik untuk mengembalikan uang hasil donasi senilai 1,3 miliar yang kini masih disimpan di Yayasan Novi. Lantas, seperti apa Pratiwi Novianti menanggapi perihal tersebut? Ya sebenarnya kalau mau dibilang sedih ya, harusnya kan dia ke rumah sakit untuk fokus ke matanya, tapi sekali lagi aku nggak punya hak karena setiap manusia punya hak masing-masing. Kalau emang dia nyaman dan suka seperti itu ya nggak apa-apa lakukan. Untuk komunikasi kita sudah mengupayakan segala cara, mulai dari telepon, WhatsApp, kita sudah memberikan surat ke rumahnya gitu terkait pengobatan yang seharusnya dijalani, tapi belum ada respon sampai saat ini. Nggak lah, nggak perlu kecewa. Namanya kebaikan kan, yang penting kita jalani aja. Kalau emang nanti seperti apa orangnya, sudah risiko kita. Ya tetap kita ke poin utama adalah Mas Agus kalau bisa lakukan pengobatan sesuai dengan apa yang sudah ditentukan, karena kan dia harus operasi kelopak mata. Setelah itu untuk pembentukan bola matanya dan lain-lain masih banyak yang harus dilakukan. Tapi kita kembalikan lagi, kita pun punya keterbatasan. Kalau dia tidak mau, ya itu adalah hak dia. Sebagai warga negara Indonesia, saya sih kalau dilaporkan ya ikuti prosesnya aja gitu. Hak dia untuk melaporkan saya, tapi ya sudah. Ya kalau aku sih selalu memberikan statement sama Bang Densu, enggak lah, aku nggak ada niat untuk laporin balik. Soalnya dia sempat menanyakan juga, karena fokusnya untuk pengobatan dia gitu. Kalau misalnya dia mau melaporkan aku ya nggak apa-apa, tapi aku nggak ada niat untuk laporin dia. Itu mah haknya mereka, soalnya kan
uang juga nggak sama saya. Iya, di Teno, uangnya sudah kecuali berada sama di saya, kenapa Novi harus ke saya? Prativi Novianti. Yang harus dikejar bukan Agus, tapi Iya. sana gitu. Kita udah nggak punya hak untuk memiliki uang tersebut karena sudah beralih uang tersebut ke yayasan ya. Nah, kan ini udah hari kelima ya, saya minta kepada Novi ataupun tim kuasa hukum yang lainnya untuk dapat bertemu dengan Agus. Ya kan, udahlah saling turunkan egonya, saling turun setengah, sini turun setengah, pasti akan ada titik baik, titik ketemunya dengan kondisi yang baik. Kami akan upaya dengan cara kami, dengan calon kami, ya kan, mencari donasi lagi, termasuk saya akan juga lagi donasi, ya kan. Lalu saya akan menghimpun, ya kan, teman-teman saya untuk pengobatan yang Novi secara terang-terangan di media sosial ya menuduh, memfitnah Agus telah menyalahgunakan uang, bahwa padahal tidak ada uang yang disalahgunakan, tidak ada, itu hanya ketakutan dan fitnah dia aja. Uang 1,3 miliar ada di dia, dan tanggal 10 tuh sudah dikembalikan. Itu pun tidak ada, itu tidak ada wewenang dan hak daripada Novi untuk menguasai uang itu. Tidak ada amanah. Sehingga laporan kemarin terpecah, laporan pemerasannya, kemudian laporan pasal pencemaran nama baiknya. Ya, kita tidak menganggap penggelapan karena dia selalu mengaku uangnya masih ada. Tapi ini sangat mempersulit. Panasnya konflik yang terjadi antara Agus dan Novi menarik perhatian sejumlah pihak. Bahkan konflik Agus dan Novi semakin meluas. Sialnya, konflik terkait uang donasi senilai 1,3 miliar itu harus berujung saling lapor ke pihak kepolisian. Menanggapi polemik tersebut, ahli supranatural Eyang Rati melakukan penerawangan mengenai konflik yang terjadi dengan Agus dan Novi. Lantas, akankah Agus segera mendapat donor mata dan bisa melihat lagi? Karena kan itu sudah cacat. Ya, sampai buta itu berarti kornea matanya sudah rusak, ya. Soalnya air keras tuh bukan main-main gitu loh. Nah, ini donor mata apabila ada orang tabrakan itu harus daftar dulu. Dibeli berapa? Karena mungkin tidak tahu jalurnya. Uang ini sudah untuk berobat tapi tidak kunjung sembuh. Ya, sudah jadi uang ya untuk renovasi lah, untuk bayar-bayar utang lah. Si Agus juga nggak salah. Dalam hal ini nggak salah. Lah Mbak Novi sendiri sebagai penyandang dana, yang penggali dana, harusnya memberikan rumah sakit ini, ya dianterin. Jadi memang betul-betul bertanggung jawab. Nah, kalau sudah kayak begini, siapa yang salah? Nyalakan siapa? Nyalakan Agus, dia nggak tahu jalur. Dia nggak tahu harus bagaimana. Ada sisa uang, jadi pakai bayar utang, ya benar. Karena dia sudah nggak bisa kerja lagi kan. Terus kalau nggak pakai bayar utang gimana? Itu untuk dibeli, untuk dijual. Nggak cuma-cuma karena berlomba-lomba orang cari donor mata. Nah, ini kita lihat dulu kasusnya sama Novi. Ya, kalau sama Novi sudah dicabut, terus tidak diantar dan Agus yang nggak mencabut malah melaporkan. Nah, ini kan tambah ruwet, tambah tidak ada jalan. Jadi jalannya kebuntu sendiri gitu loh. Kalau untuk Ratna itu kedokteran ya, karena aku bukan dokternya, tapi kalau aku mengingat statement dari awal, emang mata kanan masih bisa diselamatkan sebenarnya gitu. Jadi ya kalau dia bisa melihat ya nggak heran gitu aja sih. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.